Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Jemaat Tuhan GITJ Maroko Pati, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah tengah pekan pada minggu ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dan bersyukur atas segala berkat dan penyertaan Tuhan yang indah di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami menyerahkan semua dan seluruh kehidupan kami kepadamu. Biarlah Engkau yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan hati, pikiran, dan hidup ini ke dalam kuasa Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang mempersiapkan hati dan hidup kami. Biarlah firman-Mu dapat kami mengerti dan kami pahami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada saat ini dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman pada saat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat 14 yang demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatannya lah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bau Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut
akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya memberikan tema atau judul dari renungan pada saat ini, Tuhan menyediakan karena ketaatan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Abraham adalah tokoh Alkitab yang paling menonjol tentang ketaatannya. Abraham adalah pribadi yang begitu mengasihi Allah, dan Abraham juga pribadi yang dikasihi oleh Allah. Kepada Abraham, Allah banyak berkarya. Kepada Abraham, Allah banyak memberikan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib, berkat yang besar, penyertaan yang sempurna. Itulah yang Allah kerjakan untuk kehidupan Abraham yang dikasihinya. Nah, bagian yang kita baca ini, ketika Allah berfirman kepada Abraham, apa itu firman-Nya? Dalam ayat yang kedua, Tuhan berkata kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Tuhan Allah di situ berkata, ambillah anakmu yang tunggal. Kemudian, anakmu yang engkau kasihi, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Ishak itu adalah anak yang dinanti selama 25 tahun. Nah, ketika Tuhan memberikan Ishak kepada Abraham, saya yakin Abraham itu sukacitanya luar biasa. Sebab ketika Ishak itu lahir, usia Abraham 100 tahun. Ada sukacita yang besar, sebab apa yang Allah janjikan tentang keturunan sudah diberikan. Tetapi tiba-tiba Allah berkata, Allah memerintahkan Abraham supaya anak yang tunggal tadi, anak yang satu-satunya tadi, anak yang dikasihi oleh Abraham itu, diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan. Orang tua mana yang tidak sedih? Manusia apa atau manusia mana yang tidak sedih ketika anak yang dikasihinya itu diminta untuk dipersembahkan? Tetapi Abraham lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi anaknya. Abraham lebih mencintai Allah daripada anaknya. Dan itulah iman Abraham itu. Dari iman Abraham yang kuat kepada Tuhan, maka
apapun yang dikatakan oleh Tuhan, apapun yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya, dikerjakan, dilakukan oleh Abraham. Nah, kita akan melihat setelah Abraham itu mendapat perintah, setelah Abraham itu mendapatkan firman dari Tuhan untuk mempersembahkan anak satu-satunya, anak yang dikasihinya, kita akan lihat ayat yang ketiga, bagian yang terakhir. Inilah reaksi Abraham. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Jadi ini menunjukkan ketaatan yang dimiliki oleh Abraham, ketaatan yang tiada tara, ketaatan kepada perintah Tuhan, ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kemudian setelah berangkat, terus berjalan sampai 3 hari terus berjalan, maka di situ dikatakan Abraham melihat tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan di Gunung Moria. Nah, setelah sampai di Gunung Moria, di sana ayat 9 saya baca, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini orang tua yang luar biasa. Orang tua yang luar biasa mengasihi anaknya, tetapi juga orang tua yang mengasihi Tuhan. Kasihnya kepada Tuhan melebihi kasih kepada anaknya. Maka ketika Tuhan memerintahkan untuk mengorbankan anaknya, maka Ishak di situ diikat, ditumpangkan atau ditempatkan di atas kayu api. Lalu kemudian apa yang dilakukan Abraham kemudian? Ayat 10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Abraham akan menyembelih Ishak anaknya. Abraham akan mengorbankan Ishak anaknya di atas gunung Moria itu. Itu sebuah ketaatan yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Ketaatan Abraham hanya bisa dilihat, dirasakan dengan iman yang besar kepada Tuhan. Maka ketika Tuhan melihat ketaatan Abraham, ketika Allah itu melihat bahwa Abraham dengan rela, dengan suka hati mempersembahkan anaknya, ayat 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Abraham begitu takut akan Allah. Abraham begitu mengasihi Allah lebih dari segalanya. Maka ketika Allah melihat kasih Abraham kepada Tuhan yang begitu kuat dan begitu besar, ketika Allah melihat bahwa Abraham itu takut akan Tuhan yang begitu besar dan begitu kuat, maka Tuhan menyediakan korban bakaran yang lain, bukan anaknya. Ayat 13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Allah melihat ketaatan dari Abraham, maka Allah mengganti korban itu.
Allah mengganti korban itu dengan anak domba atau seekor domba jantan. Ishak tidak lagi dikorbankan, tetapi domba jantan itu yang dikorbankan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, disinilah yang disebut Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, Allah yang menyediakan. Dalam ayat yang ke-14, setelah Abraham mengorbankan seekor domba jantan, dia berkata, Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita melihat sebuah kesaksian akan berkat Allah, sebuah kesaksian yang luar biasa, di mana kesaksian ini terlihat ketika ada ketaatan terhadap firman Tuhan, ada ketaatan terhadap perintah Tuhan. Oleh sebab itu, dari kesaksian Abraham ini, kita diingatkan oleh Tuhan tentang apa? Tentang ketaatan. Seperti apa yang saya sampaikan di dalam judul tadi, Tuhan menyediakan karena ketaatan. Tuhan menyediakan domba jantan untuk dikorbankan, pengganti dari Ishak, karena Abraham taat kepada Tuhan. Disinilah nilai iman yang besar itu. Disinilah nilai rohani yang besar itu. Dan dari kesaksian ini kita semua diingatkan, kita semua diajar, kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk memiliki ketaatan kepada setiap perintah Tuhan. Kita diajar, kita diingatkan untuk memiliki ketaatan kepada firman Tuhan. Kesaksian ini ketaatan Abraham. Abraham diberkati. Coba kita lihat ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 saya baca. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, ayat 17, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Berkat Tuhan, Tuhan sediakan. Disebutkan di situ, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Apa alasannya Tuhan akan memberkati Abraham berlimpah-limpah? Alasannya adalah karena ketaatan, karena kesetiaan Abraham terhadap perintah Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita setia kepada perintah Tuhan, ketika kita taat kepada perintah Tuhan, Allah juga berjanji kepada kita akan menyertai kita, akan memberkati kita. Allah akan menyediakan banyak hal di dalam kehidupan kita, yaitu Jehovah Jireh terhadap kehidupan kita, ketika kita punya ketaatan, ketika kita punya kesetiaan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, dengan firman ini, kita semua diingatkan, kita semua disadarkan betapa pentingnya ketaatan kepada perintah Tuhan, betapa pentingnya ketaatan kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang kita dengar melalui firman ini, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus tekun membaca firman Tuhan, yang terus tekun mempercayai firman Tuhan itu, lalu kita lakukan dan kita kerjakan di dalam kehidupan kita dengan iman yang kuat, dengan pengharapan kepada Kristus yang kuat.
maka kita sanggup dan mampu melakukan ketaatan seperti yang dilakukan oleh Abraham. Tuhan akan menyediakan banyak perkara yang indah di dalam kehidupan kita ketika kita memiliki ketaatan kepada Dia. Sebab itu, panggilan Tuhan pada saat ini adalah taatlah terhadap semua perintah Tuhan. Taatlah kepada semua firman Tuhan, maka hidupmu akan diberkati dan disediakan banyak perkara, banyak hal yang indah di dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan berkat firman pada saat ini. Biarlah apa yang Engkau firmankan kepada kami tentang ketaatan seperti yang dilakukan oleh Abraham akan menjadikan kami menjadi semakin setia dan taat kepada perintah dan firman-Mu. Mampukan kami menjadi pribadi, menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.